warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatusni Arianti dengan NIM 2034030. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai komponen-komponen sistem informasi manajemen. Komponen-komponen sistem informasi manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brandware. Untuk poin yang pertama, yakni hardware, yang akan saya jelaskan. Hardware adalah salah satu jenis perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Hardware ini digambarkan sebagai mesin, alat, dan peralatan yang dikaitkan untuk pengelolaan data. Singkatnya, hardware bisa dikatakan sebagai perangkat komputer yang berfungsi untuk melakukan beberapa proses seperti input dan output. Itulah penjelasan saya mengenai hardware. Untuk poin yang kedua, software, yang akan dijelaskan oleh Mbak Fitri. Saya Rohmadatin Fitri dengan NIM 203400012 akan mempresentasikan tentang software. Software atau perangkat lunak yaitu komponen yang tidak memiliki wujud. Jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data. Software terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu software aplikasi, software sistem, dan software tambahan. Software sistem mengatur komponen pada komputer secara keseluruhan, yaitu meliputi OS, Windows, Linux, dan lain-lain. Yang kedua yaitu software aplikasi. Software aplikasi meliputi web, Microsoft, game, dan lain-lain untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Yang ketiga yaitu software tambahan. Software tambahan ini meliputi data reserving, backup, program yang menjalankan tugas-tugas khusus dan tambahan sekaligus melindungi perangkat keras. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu brainware. Brainware sendiri adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Hardware dan software tidak dapat beroperasi tanpa adanya brainware. Istilah brainware komputer ditujukan kepada orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Secanggih-canggihnya sebuah komputer, baik dari segi hardware ataupun software, jika tidak ada brainware yang mengoperasikannya, maka fungsi dari hardware dan software komputer tersebut tidak bisa berjalan secara optimal. Berdasarkan tingkat pengoperasian komputer, brainware digolongkan menjadi 1. Yang pertama, analis. Yang kedua, programmer. Yang ketiga, administrator. Yang keempat, operator. Dan yang kelima, teknisi. Nah, yang pertama, analisis. Analis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberikan rekomendasi sistem atau software yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Keahlian analisis adalah keahlian dalam memahami kebutuhan perusahaan sehingga seorang analis bisa mengidentifikasi sistem komputer apa yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang kedua, programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa dalam programmer, sehingga ia mampu menciptakan sebuah program pada komputer. Dan yang ketiga, administrator. Administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. Dan yang keempat adalah operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau bisa disebut sebagai user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperbolehkan oleh administrator. Yang terakhir, teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komputer, hardware, serta memperbaiki jika ada kerusakan pada hardware dalam sistem komputer. Brainware sendiri termasuk pada bagian yang sangat penting dalam sebuah sistem komputer. Hardware komputer tidak dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak akan berjalan tanpa adanya hardware.
Sekian pemaparan yang saya jelaskan, dimohonkan bisa diterima. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.